Mohon maaf, minggu lalu saya tidak sempat hadir karena saya kebetulan ada kegiatan di USU Universitas Sumatera Utara Medan untuk membuat kurikulum prodi bahasa dan sastra Arab se-Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang saya pernah sampaikan sebelumnya, di mana pada sebelumnya itu saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan metode penelitian. Hari ini kita akan masuk pada materi yaitu bagaimana menyusun proposal penelitian. Suara saya terdengar anak-anakku sekalian? Iya Ustadz, terdengar. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya, nampak di layar anak-anakku sekalian yang saya share? Apakah sudah nampak di layar yang saya share kepada anak-anakku sekalian? Halo? Iya Ustadz. Kenapa yang lain tidak ada suaranya? Apa? Sudah nampak Ustadz. Kalau Ya, baik. Oh, baik, materi kita pada pagi hari ini. Jadi ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Anak-anakku sekalian sudah mengetahui bagaimana itu penelitian, pengertian penelitian, jenis-jenis penelitian yang terbagi ada beberapa perspektif, perspektif lokatif, perspektif data, kemudian metode analisis dan sebagainya. Ya, anak-anak sekalian sudah tahu apa itu metode penelitian lapangan, apa itu penelitian pustaka, apa itu metode yang kualitatif dan kuantitatif dan sebagainya. Pada hari ini kita akan melanjutkannya dalam bentuk yang lebih agak ke arah praktis, yaitu bagaimana sebenarnya menyusun proposal penelitian. Dalam tradisi akademik atau dalam tradisi keilmuan, sebelum penelitian dilakukan itu didahului dengan apa yang disebut dengan proposal. Nah, anak-anakku sekalian yang mungkin aktif di lembaga kemahasiswaan atau aktif di organisasi-organisasi yang lain tentu sangat paham bahwa ketika kita berkegiatan atau melakukan sesuatu itu secara organisasi atau secara keorganisasian tentu tidak serta-merta kita melakukan sebuah kegiatan tanpa didahului oleh proposal. Jadi tanpa didahului oleh proposal. Kenapa? Karena kalau sebuah kegiatan formal itu harus terstruktur, sistematis, sehingga bisa terlaksana secara baik. Demikian pula dengan penelitian sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan gelar tertentu di dalam jenjang pendidikan. Untuk S1, ya, untuk S1, S2, sampai dengan S3. Jadi itu ada proposal yang harus dibuat, anak-anakku sekalian. Ini tidak ada yang nampak wajahnya sama sekali ya, satu pun tidak ada yang nampak. Ini mohon dinampakkan anunya, nak. Ditampilkan videonya, apa namanya? Wajahnya ini kita tidak tahu siapa ini. Halo? Iya Ustadz. Kenapa? Suara saya tidak Nur Asmi, ada dengar Nur Asmi? Iya, hadir Ustaz.
Iya, Nur Khalifah. Hadir Ustaz. Mohon dinampakkan wajahnya, Nak. Ini kita kayak bicara dengan apa namanya ini? Iya, baik. Jadi sebuah kegiatan penelitian, saya lanjutkan. Jadi sebuah kegiatan penelitian itu harus didahului oleh apa yang disebut dengan proposal atau rancangan penelitian. Karena dari proposal itulah orang lain, dalam hal ini di lembaga atau institusi itu akan tahu bahwa yang Anda akan lakukan adalah jelas. Jadi ada langkah-langkahnya, ada sistematikanya, ada tujuannya, ada sasarannya, ada metodologinya, ada teknik analisisnya, dan segala macam. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana menyusun sebuah proposal penelitian. Kalau anak-anakku sekalian mau cepat selesai, di dalam studinya, tentunya anak-anakku sekalian harus dari awal atau sedari awal itu sudah memiliki sasaran. Kira-kira nanti kalau saya mau menulis skripsi, mungkin saya akan membahas tentang masalah ini. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang sebenarnya sudah tidak ada lagi kuliahnya, sudah semua SKS sudah dilulusi, tapi belum selesai. Ya, bukan karena dia tidak menyelesaikan mata kuliah, tapi karena dia tidak memiliki proposal penelitian. Kenapa dia tidak memiliki proposal penelitian? Karena dia tidak memiliki masalah, topik, ataupun sasaran yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian skripsi. Nah, ini merupakan hal yang perlu diantisipasi dari awal. Ya, jangan sampai misalnya Anda cuma terdaftar namanya di kampus selama 2 semester, bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 semester, hanya terdaftar tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, itu yang menjadi sangat sekitar 2 atau 3 semester itu hanya terdaftar saja namanya di kampus tapi tidak melakukan apa-apa karena memang sudah tidak ada kuliahnya lagi. Yang dia harus kerjakan hanyalah skripsi. Nah, kalau belum membuat proposal, tidak mungkin bisa membuat skripsi karena syarat dari skripsi adalah mahasiswa tersebut sudah mempresentasikan proposal penelitiannya di dalam seminar judul skripsi yang dihadiri oleh seluruh dosen di departemen atau di jurusan. Nah, ini yang harus diantisipasi dari awal. Nah, oleh sebab itu, mungkin nanti ini akan saya berulang-ulang ya untuk menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bagaimana prosedur menyusun proposal penelitian. Baik, sasaran pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian yang pertama adalah anak-anakku sekalian mengetahui pengertian proposal penelitian. Jadi dengan materi ini anak-anakku tahu bahwa yang dimaksud dengan proposal penelitian adalah ini. Yang kedua, mahasiswa mengetahui komponen proposal penelitian. Jadi anak-anakku sekalian tahu sebuah proposal itu komponennya atau elemen-elemen atau unsur-unsurnya itu apa-apa saja. Jadi jangan sampai anak-anakku sekalian membuat proposal tapi tidak memenuhi kriteria, tidak mencakup elemen-elemen atau unsur-unsur yang memang ditetapkan di dalam sebuah proposal. Kemudian yang ketiga tentunya dengan materi ini anak-anakku sekalian itu akan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyusun sebuah proposal penelitian. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Ya, banyak orang ditanya, kenapa kamu belum menulis skripsi? Nah, saya tidak tahu langkah-langkahnya. Saya sebenarnya punya banyak rencana judul, tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Nah, inilah yang harus kita pelajari hari ini, bagaimana menyusun
langkah-langkah menyusun sebuah proposal penelitian. Baik, jadi kita mulai dari awal dulu, ya, dari awal. Definisi proposal penelitian. Saya mungkin ingin bertanya dulu sedikit kepada anak-anakku sekalian mengenai apa yang kira-kira dipahami mengenai proposal itu. Nur Hisra, kira-kira kalau menyebut atau mendengar kata proposal, apa yang terbetik di dalam pikirannya Nur Hisra? Nur Hisra? Jadi mendengar kata proposal, apa yang kira-kira muncul di pikirannya mendengar kata proposal? Ya, Nur Hisra? Nur Hisra tidak mendengar atau bagaimana ini Nur Hisra ini? Nur Hisra? Suara saya terdengar anak-anakku sekalian? Terdengar, Ustadz. Iya, Nur Hisra, apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar proposal? Ya, Nur Hisra ini sepertinya tidak mendengar, ya. Yang kedua mungkin saya tanya Ediva Fitrinopianti, apa yang muncul di benak Anda ketika menyebut kata proposal? Apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda bisa jelaskan atau bisa gambarkan ketika mendengar kata proposal? Saya belum mengatakan proposal penelitian, proposal saja dulu. Pernah mendengar dan apa yang Anda pahami tentang proposal? Ya, silakan. Menurut Ustaz, seperti rencana kegiatan. Itu Ustaz. Suatu rancangan kegiatan. Ya. Tolong ditampilkan mukanya semua anak-anakku sekalian. Ini saya agak tidak tahu yang mana ini. Ya, kita kuliah tentunya sudah siap anak-anakku sekalian. Jadi jangan cuma saya yang tampil di layar. Tentu tidak fair kalau saya tampil di layar dan anak-anakku sekalian hanya menampilkan gambar begitu saja, ya. Ediva Fitrinopianti, ya, mohon yang lain ini kalau misalnya tidak tampil wajahnya tanpa alasan yang ini, saya akan tidak hadirkan hari ini, ya. Jadi itu bagian dari penilaian kalau misalnya tidak menampakkan wajahnya, kecuali ada alasan yang memang dibenarkan. Oh ya, kecuali orang yang sakit ini ada. Nah, Nur Hidayah. Ya, tidak apa-apa kalau memang sakit, ya. Jadi itu tidak ada masalah. Ini kalau yang tidak ada alasan, ya mohon ditampilkan wajahnya. Kemudian saya pindah kepada ini. Eka Ayu, apa yang Anda pahami tentang proposal atau apa yang muncul di benak Anda ketika saya menyebut kata proposal? Ya Ustadz, kalau menurut saya sendiri, proposal itu adalah suatu kayak apa namanya, suatu dokumen yang dimana itu dokumen itu kita ajukan kepada suatu lembaga atau kepada seseorang jika kita ingin membuat suatu kegiatan yang dimana di dalamnya itu ada latar belakang, kemudian ada anggaran kegiatan dan sebagainya yang mencakup tentang kegiatan itu, Ustadz. Afwan. Oh, Masya Allah, baik. Jadi ini Eka Ayu lebih rinci lagi menyebutkan apa yang dimaksud dengan proposal. Syukran, barakallahu fiik. Saya tanya sekarang Rina Fauzia Jupri, apa yang Anda pahami atau apa yang muncul di benak Anda ketika menyebut kata proposal? Ya, Rina Fauzia Jupri. Ya. Ya, silahkan. Tafadhali. Menurut saya proposal itu sebuah bentuk karya ilmiah yang disusun untuk mengusulkan suatu kegiatan. Ya,
Ini ya sangat apa namanya, naratif ya. Bagus. Selanjutnya saya persilakan kepada Jafir. Ini perlu Jafir, ini aktivis harus lebih ini. Apa yang Anda pahami atau apa yang ada di benak kepala Anda kalau saya menyebut kata proposal? Proposal saja Ustadz ya. Kalau proposal menurut saya Ya, Jafir, adalah suatu apa yang ya. Konsep atau gagasan yang misalnya tadi ditujukan untuk lembaga-lembaga tertentu. Jadi dalam konsep itu biasanya mengisikan ada bagaimana konsep kegiatan yang ingin kita jalankan nanti. Misal kayak apa temanya, apa nama kegiatannya, kemudian berapa anggarannya, mungkin begitu Ustaz. Ya. Ya, satu lagi saya mau tanya ini, Husnul Raja, kira-kira apa yang ada di benak Ananda kalau saya menyebut kata proposal? Ya Ustadz, sama kurang lebih dengan yang lain, yaitu rencana atau usulan kegiatan yang di dalamnya dijelaskan latar belakang dari mengapa diselenggarakan kegiatan itu sampai anggarannya. Ya, jadi saya kira apa yang Anda sekalian sudah kemukakan itu sudah mencakup apa yang dimaksud dengan proposal. Jadi kata kuncinya atau intinya definisi proposal penelitian itu bisa kita lihat dari dua perspektif, dari perspektif etimologi atau secara etimologi dan secara terminologi. Nampak di layar anak-anakku sekalian yang saya share? Kelihatan Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, jadi secara etimologi, ya atau etimologi atau secara bahasa, asal-usul bahasa, proposal jadi secara etimologi proposal bisa diartikan ya, atau bisa dimaknai sebagai usulan ya. Jadi bisa dimaknai sebagai usulan. Bisa juga dimaknai sebagai rancangan dan bisa pula dimaknai sebagai rencana. Jadi ada kata kuncinya usulan, rancangan maupun rencana. Ini secara etimologi. Jadi yang kita bisa bayangkan mendengar kata proposal itu adalah dia adalah usulan, dia adalah rancangan, dia adalah rencana. Nah, ini sederhananya seperti itu. Tetapi secara terminologi proposal adalah, jadi ini proposal, ini harus dipahami secara baik. Dia adalah rancangan tertulis. Ya, jadi dia rancangan tertulis. Jadi biar bagus sekali rancangannya, kalau tidak tertulis belum layak disebut sebagai proposal. Misalnya anak-anakku sekalian datang di kantor jurusan mengatakan saya mau meneliti Ustaz. Apa yang Anda mau teliti? Mana proposalnya? Ada semua di kepala saya, Ustaz. Saya sudah paham semua yang saya lakukan.
Nah, itu belum layak disebut sebagai proposal karena belum dituliskan. Jadi tidak boleh itu misalnya Anda mau tiba-tiba meneliti tanpa ada proposal yang diajukan di jurusan atau ke dosen PA-nya. Jadi syaratnya biasanya itu kalau mau membuat proposal penelitian atau mau meneliti, ada rencana atau proposal yang sudah dituliskan, kemudian dikomunikasikan dengan dosen penasihat akademiknya, kemudian nanti ketika dosen penasihat akademiknya itu menyetujui atau meng-ACC proposal itu kemudian dibawa ke jurusan untuk dibuatkan pembimbing skripsinya. Kata kuncinya di sini yang paling penting adalah tertulis. Jadi sebuah rancangan yang tertulis, bukan rancangan yang ada di kepalanya saja atau cuma ada di otaknya saja. Jadi rancangan tertulis ya yang dibuat oleh seorang peneliti, ya. Nanti kalau anak-anakku sekalian itu akan menulis skripsi, ya, pada hakikatnya anak-anakku sekalian adalah mahasiswa tapi sekaligus juga peneliti. Apa yang dimuat di dalam proposal atau rancangan tertulis tersebut adalah semua informasi mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi dari situ nanti seorang pembimbing akademik ataupun pembimbing skripsi akan tahu. Nah, misalnya ditanya, ini sebenarnya apa latar belakang yang melatar belakangi Anda untuk kira-kira melakukan penelitian itu? Berarti dia sudah ada latar belakangnya. Dia menjelaskan bahwa penelitian itu dilakukan di latar belakangi oleh sesuatu ini. Nah, kemudian nanti ditanya, kira-kira ini kalau Anda mau teliti ini, apa rumusannya? Apa pertanyaan penelitian yang Anda akan lakukan? Nah, itu ada di rumusan masalah. Kira-kira tidak terlalu luaskah ini jika ini yang Anda ambil? Nah, di situ ada namanya batasan masalah. Jadi karena terlalu luasnya jangkauan penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada aspek ini saja. Nah, seperti itu. Jadi semua informasi ada di rancangan tertulis tersebut. Sehingga tanpa berdialog pun dengan calon dosen pembimbing skripsi, dia sudah tahu bahwa oh anak ini atau mahasiswa ini akan membahas ini. Nah, terlihat dari latar belakangnya ini, identifikasi masalahnya ini, batasan masalahnya ini, rumusan masalahnya ini, tujuan penelitiannya ini, manfaat penelitiannya ini. Jadi itu sudah ada di situ semua. Nah, sama dengan kalau anak-anakku sekalian berkegiatan, kan ada dua model kalau kita mengajukan proposal ke sebuah lembaga. Yang pertama tentunya ada yang disebut dengan audiensi, kita diskusi langsung. Tapi bagaimana kalau orang yang kita datangi itu tidak ada? Tentu kita akan meninggalkan sebuah proposal yang nantinya proposal itu bisa dibaca oleh yang kita tuju. Jadi tanpa audiensi pun langsung dia bilang seperti ini, oh ini saya sudah baca proposalnya, dan dari anggaran 100 juta yang diusulkan itu tidak terlalu logis, sehingga saya hanya memberikan anggaran sekitar 50% dari 100 juta itu hanya 50 juta. Itu kan seperti itu modelnya. Nah, sama dengan kalau anak-anakku sekalian mengajukan proposal di jurusan, saya setelah membaca proposal ini, sebenarnya ini bagus penelitiannya, cuman landasan teori yang akan digunakan ini belum terlalu dieksplorasi, belum terlalu diperdalam, sehingga sarannya adalah perbaiki bagian landasan teorinya misalnya. Tujuannya juga belum terlalu pas. Nah, itu seperti itu. Jadi kata kuncinya, proposal adalah rancangan tertulis yang dibuat oleh seorang peneliti yang memuat informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kalau misalnya proposal kegiatan lembaga itu kan biasanya di situ latar belakangnya, terus nama kegiatan atau tema kegiatan, pesertanya siapa, waktu pelaksanaannya kapan, anggaran yang digunakan berapa, outputnya apa, inputnya apa, itu semua ada di situ, sehingga orang akan yakin atau percaya bahwa apa yang akan dilaksanakan itu akan bisa dilaksanakan. Jadi karena ada juga orang misalnya
Misalnya anak-anakku sekalian mau membuat judul skripsi. Astagfirullahaladzim, dasar zolim, dasar serakah, dasar tamak. Bahasa Arab, Amia, Arab Saudi, suatu tinjauan fonologi. Bagus penelitiannya, tapi kan saya akan bertanya, bagaimana Anda mengambil data? Anda harus ke Mekah, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah dana yang bisa anak-anakku sekalian gunakan untuk ke Mekah untuk mengambil data, mewawancarai orang-orang Arab di sekitar Ka'bah misalnya. Jadi misalnya Anda mengatakan seperti ini, analisis artikulasi jamaah haji di Arab Saudi. Wah, bagus sekali, saya kira akan langsung disetujui. Tapi boleh jadi tidak disetujui karena ada satu hal, yaitu yang pertama adalah penelitian itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar karena anak-anakku sekalian harus berangkat ke Arab Saudi, tinggal beberapa lama di sana untuk mewawancarai orang-orang di sekitar Ka'bah itu, dan Anda harus punya biaya hidup di sana selama beberapa bulan misalnya. Nah, itu tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali jika ada sebuah lembaga atau institusi yang menopang dana untuk kegiatan tersebut. Ya, bisa saja. Sama dengan ketika orang lanjut studi, ya. Saya ketika lanjut studi, tentu saya tidak akan mampu lanjut studi di S2 misalnya. Makanya kemudian saya mengajukan beasiswa, ya, beasiswa. Sehingga ketika itu lolos, saya kemudian pergi S2 dengan biaya yang diberikan oleh penyandang beasiswa tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Kata kuncinya adalah di dalam membuat proposal harus jelas, cermat, dan tidak berbelit-belit, ya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa secara etimologi proposal berarti usulan, rancangan atau rencana, dan secara terminologi berarti rancangan tertulis yang dibuat oleh seorang peneliti untuk memuat informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Nah, saya kira ini jelas ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi kata kuncinya rancangan tertulis, bukan rancangan yang ada di pikiran. Banyak orang yang cerdas berlogika, cerdas secara bernarasi, tapi tidak bisa menuliskan apa yang dia bisa narasikan itu. Jadi ada orang memang sama dengan penceramah yang penceramah kondang di kampung itu, kalau dia berceramah itu luar biasa, biar berapa jam dia bisa berceramah. Tapi coba suruh tuliskan apa yang diceramahkan itu, belum tentu sama dengan pada saat dia berceramah. Itu artinya apa? Dia hanya memiliki kemampuan lisan tapi tidak memiliki kemampuan tulisan. Nah, kalau kita mau membuat proposal itu, salah satu yang harus kita miliki adalah kemampuan membuat dalam bentuk tertulis yang tentunya akan merujuk kepada aturan-aturan penulisan yang kadang-kadang berbeda antara satu institusi dengan institusi yang lain. Sama dengan penjual obat di pinggir jalan ya, biasa itu kalau kita lihat luar biasa ya, bisa mengalahkan guru besar kalau dia berceramah atau berpidato, tapi coba suruh tuliskan proposal atau apa yang dia bicarakan itu, belum tentu dia bisa menuliskannya. Karena kemampuan menulis memang itu butuh keahlian tersendiri. Ya, jadi keahlian tersendiri. Sehingga ada orang mengatakan lebih baik saya disuruh ceramah sampai 20 jam daripada saya disuruh menulis beberapa halaman. Karena memang tidak mudah ya. Baik, kita lanjut. Kira-kira apa saja yang menjadi komponen atau elemen dari penelitian atau komponen dari proposal penelitian? Saya mau tanya-tanya lagi. Muhammad Tasrif, kira-kira apa yang harus ada di dalam sebuah proposal? Kira-kira sebutkan saja kira-kira apa yang ada. Tadi sebenarnya sudah saya singgung-singgung sedikit. Kira-kira apa yang harus atau wajib ada dalam sebuah proposal
dan ini proposal penelitian. Apa yang harus ada? Tasrif. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Kalau bisa lapar ini. Kalau yang harus ada itu salah satunya latar belakang masalah, itu, rumusan masalah, batasan masalah, apa lagi ya? Pokok pembahasan Ustaz. Iya, iya. Barakallahu fiik. Jadi saya kira itu cukup. Saya lanjut kepada IFA. Ya, kira-kira sebuah proposal PJ itu komponen-komponen atau elemen-elemen penyusunnya itu kira-kira apa? IFA. Selain yang disebutkan Kak Tashrif tadi, Ustaz, Ya, bisa ditambahkan. metode penelitian. Metode penelitian, apa lagi kira-kira? Kenapa suaranya enggak ada ya? Enggak jelas. Ya, baik. Jadi, Masna, coba Masna. Ya, mana Masna? Silakan Masna. Kalau menurut saya itu komponen dari proposal itu sendiri ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, lalu juga tujuan, manfaat penelitian, kemudian pembahasan, terus daftar pustaka mungkin itu juga pendapat saya, Ustaz. Oh iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin menambahkan apa yang kira-kira belum disampaikan oleh teman-teman Anda yang tadi? Ada Masna, ada Ifa, ada apa namanya tadi ini Tasrif. Masih ada yang kurang kira-kira? Masih ada yang ingin menambahkan selain apa yang disebutkan oleh teman-temannya? Tinjauan pustaka, Ustaz. Iya. Ada tinjauan pustaka, apa lagi? Nama kegiatannya, Ustaz. Landasan nama kegiatannya. Nama kegiatannya ya. Iya. Ya, jangan sampai tidak tahu apa yang dilakukan ini ya. Betul, kawan. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi yang kita bicarakan adalah proposal penelitian. Jadi mungkin sedikit dibedakan. Ada namanya secara umum proposal kegiatan. Jadi kayak misalnya di acara 17-an itu biasa kan itu masuk proposal kegiatan, bukan proposal penelitian. Jadi beda antara proposal kegiatan tertentu dengan sebenarnya penelitian itu adalah proposal kegiatan penelitian, tapi yang kita maksudkan di sini adalah fokusnya. Kalau kegiatan itu kan maknanya secara umum. Bisa saja misalnya apa namanya proposal pelaksanaan Isra Mi'raj, ya, proposal pelaksanaan kegiatan 17 Agustus, proposal kegiatan Amalia Ramadan. Tapi yang kita maksudkan ini adalah proposal penelitian. Tentu kalau proposal 17 Agustus tentu mungkin tidak ada tinjauan pustaka ya. Mungkin tidak seperti kalau meneliti atau misalnya kalau acara perkawinan tentu di situ tidak ada landasan teori, tidak ada metode penelitian ya, karena memang bukan penelitian itu. Itu adalah proposal kegiatan. Paling yang disampaikan di situ latar belakang, kepanitiaan dan bagaimana bentuk pelaksanaannya ya. Baik, kita lanjut. Jadi komponen proposal penelitian itu paling tidak yang pertama itu dia harus ada latar belakang. Jadi tidak boleh ada sebuah penelitian tidak tahu latar belakangnya dari mana tiba-tiba ada penelitian. Ya. Jadi sebuah penelitian itu minimal dia punya latar belakang yang melandasi kenapa dia dilakukan atau kenapa itu dilakukan. Tidak ada sebuah kegiatan penelitian yang lahir dari ruang kosong ya, dia harus ada latar belakangnya. Kenapa kamu meneliti ini? Nah, ini saya meneliti ini karena ini karena ini. Itu harus dituangkan di latar belakang. Misalnya misalnya contohnya seperti ini. Penggunaan kamus digital
bahasa Arab. Nah, itu apa yang melatar belakangi? Misalnya judulnya efektivitas penggunaan kamus digital berbasis Android mahasiswa sastra Arab. Nah, itu ada yang melatar belakangi. Kenapa misalnya begitu? Ya karena memang eranya sekarang adalah era digital. Jadi kadang-kadang orang memang tidak pernah membawa buku dalam tasnya, tapi ketika kita membuka Android-nya atau tabletnya atau laptopnya, semua buku beratus-ratus bahkan ribuan buku sudah ada di dalam. Nah, itu memang seperti itu latar belakangnya, sehingga mau diteliti apakah efektif jika menggunakan model seperti itu, ataukah masih lebih bagus kalau menggunakan kamus manual atau kamus biasa. Nah, seperti itu. Nah, yang melatar belakanginya tentunya itu tadi, bahwa mahasiswa sekarang rata-rata tasnya tidak terlalu berat-berat lagi. Tidak seperti kami dulu itu, kami harus bawa kamus Al-Munawwir, kamus Al-Bunjid, kamus Al-Bisri, kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Kalali ke kampus. Jadi kadang-kadang punggung kita dulu itu pada masa-masa kami tahun-tahun tahun 90-an itu kalau kuliah itu luar biasa memang, karena kita belum ada kamus digital. Jangankan kamus digital, pada masa saya kuliah itu belum ada handphone, belum ada Android. Ya, belum ada Android. Ya, nanti belakangan baru ada. Nah, seperti itu. Oh, ini selalu laptop saya kayaknya bermasalah ini. Selalu selalu jaringannya ini mengganggu. Hubungannya apa coba? Ya baik, di layar tentu tidak ada, karena ini yang dari laptop itu selalu selalu jaringannya bermasalah ini. Coba saya lihat dulu. Yang pertama tadi ada latar belakang. Jadi saya jelaskan bahwa sebuah kegiatan penelitian tentu harus ada yang melatar belakanginya. Belakangnya. Bahkan misalnya kalau saya tanya Anda, kenapa Anda masuk sastra Arab? Nah, itu Anda jelaskan karena ini. Itu adalah latar belakang Anda masuk sastra Arab. Nah, tidak ada orang, kenapa Anda masuk sastra Arab? Saya sudah tahu. Tiba-tiba saya duduk di bangku sastra Arab, saya tidak pernah bayangkan, itu tidak mungkin begitulah. Pasti ada latar belakang. Habis latar belakang kira-kira apa? Rumusan masalah. Ya, jadi kalau sudah ada latar belakang, biasanya sebenarnya kalau di dalam konsep yang lebih rinci, setelah latar belakang itu ada namanya identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah ada namanya batasan masalah. Setelah itu diakhiri dengan rumusan masalah. Tapi saya sederhanakan, cukup kita mengatakan latar belakang dan ada rumusan masalah penelitian. Masalah itu harus dirumuskan, karena kalau tidak dirumuskan itu tidak beraturan. Jadi misalnya jalan kote, apa latar belakang Anda misalnya membahas jalan kote? Wah, ini maraknya, ini sudah mau puasa, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan agar jalan kote itu laku misalnya. Kalau misalnya ada yang menjual jalan kote misalnya, melakukan studi sebelumnya. Ternyata kalau jalan kote itu dibuat dengan model seperti ini, ternyata sangat laku. Nah, ternyata dianalisis, sebenarnya jalan kotenya itu ternyata tidak menjadi primer. Yang primer ternyata sausnya atau airnya itu yang nanti nanti diteliti. Kalau pedis, sedang, tidak pedis, itu nanti dianalisis. Kira-kira yang laku, kira-kira yang mana itu. Kalau saya misalnya menjual jalan kote pada bulan puasa misalnya, kira-kira menurut anak-anakku sekarang,
Kalau ditanya, kenapa kamu suka beli jalangkote di situ? Kira-kira apa yang paling sering muncul jawabannya? Ini kita sudah mencoba untuk berpikir secara penelitian. Kalau misalnya Anda mau membeli jalangkote, kira-kira elemen-elemen apa yang akan mendasari Anda untuk menentukan pilihan Anda terhadap jalangkote tersebut? Ya, kira-kira siapa yang mau bicara? Ini kita sudah mulai berproses penelitian ini. Mildayanti, kira-kira kalau Anda mau beli jalangkote, elemen yang mendasari Anda Milda itu untuk memilih sebuah jalangkote, kira-kira apa? Apa elemen-elemen yang mendasari Anda untuk menentukan pilihannya, kira-kira? Kalau saya yang pertama rasa dan harga, Ustaz. Apa tadi? Rasa dan Harga. Rasa dan harga ini masih sangat umum sekali. Jadi yang bagus rasanya dan murah harganya. Wah, luar biasa ya. Bagus rasanya tetapi murah harganya, atau murah harganya tapi rasanya bagus. Yang lain masih ada yang bisa lebih detail lagi menjelaskan kira-kira saya akan memilih jalangkote Lasindrang atau jalangkote 9 apa itu? Portal 89 atau jalangkote apa? Kira-kira apa yang mendasari Anda untuk menentukan pilihan pada jalangkote tertentu? Jadi ini kita sudah berpikir akademisi, berpikir researcher atau berpikir secara peneliti. Oh, Ya. satu lagi, Ustaz. Iya. Karena jalangkotenya beda dari yang lain, unik, makanya Iya. diterima. Karena jalangkotenya beda dari yang lain, itu namanya khususia atau kekhususan. Ada yang bisa, ini kan dari perspektif umum ya, murah harganya, enak rasanya, dan berbeda dari yang lain, itu masih multi interpretable ya, jadi masih bisa diperdebatkan lagi. Kira-kira ada yang di sini yang bisa agak detail lagi menjelaskan apa yang menjadi dasar pemilihannya dia? Ya. Ada yang bisa Mungkin memberikan? ini, Ustaz, jalangkote yang sudah viral. Berarti dasar ini ada lagi tambahan. Ya, tadi ada murah, harganya murah, enak rasanya, beda dari yang lain. Ditambah lagi dengan ada aspek viral. Jadi tidak perlu ditanya bagaimana rasanya, bagaimana harganya, kemudian bagaimana bedanya dan lain. Yang penting jalangkote itu viral. Jadi keviralannya, jadi mau enak tidak enak, yang penting viral lah, begitu ya. Jadi ini. Yang lain ada perspektif yang lain? Apa yang mendasari Anda untuk memilih jalangkote? Banyak isinya, Ustaz. Ini yang saya maksud tadi. Tadi banyak isinya. Ini masih diperdebatkan lagi, banyak isinya, tapi semua cuma ubi jalar masuk juga di situ. Jadi ini bagus. Jadi sudah ada tadi. Ini kita mulai berpikir secara pointing ya. Jadi alasan orang memilih jalangkote yang pertama, tadi tentunya harganya murah, enak rasanya, beda dari yang lain, viral, banyak isinya. Masih ada yang bisa menambahkan? Jadi saya mencoba untuk mengeksplorasi cara berpikir Anda secara penelitian. Kira-kira dari selain 5 tadi, murah harganya, enak rasanya, beda dari yang lain, viral, dan banyak isinya, kira-kira masih ada yang lain? Ini Ustaz, kualitas bahan dasarnya kapan? Wah, kualitas bahan dasarnya luar biasa ini, Sarsi. Iya. Ya, nanti kita akan elaborasi sebentar. Jadi sudah ada 6. Murah harganya, enak rasanya, beda dari yang lain, viral, banyak isinya, kualitas bahan dasarnya. Masih ada yang bisa menambahkan? Ada iklannya. Mungkin makan. Ini airnya apa? Airnya kan apa istilahnya itu kalau jalangkote? Kita bilang airnya. Kuahnya apa kan? Ya, bilang saja lomboknya. Ya, airnya. Airnya di sini, ini kan Anda baru menyebut kata airnya. Anda belum memberikan deskripsi terhadap airnya itu. Oh, air yang bagaimana yang Anda maksud ini? kalau saya sukanya itu yang pedas, Ustaz. Terus tomatnya itu berasa. Oh, luar biasa, ini kita sudah kuliner ya. Jadi deskripsi. Ini saya masih belum deskriptif eksploratif ini menurutnya. Anda mengatakan bahwa airnya, terus apa tadi?
Apa coba bisa diulang karena saya akan mencoba untuk mereview itu. Airnya tadi siapa tadi yang bicara tentang air jalan kota itu? Apanya yang Anda pilih di situ? Yang pedis? Yang pedis. Iya, yang pedis. Yang pedis terus? Tomatnya juga itu kayak berasa tuh begitu, Ustaz. Tomatnya berasa begitu? Iya. Nah, kan ya ini saya akan juga penggemar jalan kote, jadi istri saya biasa bantu membuat juga istri saya, tapi saya satu hal saya belum bisa membuat itu yang lintingan pinggir-pinggir jalan kote, pasti terbelah kalau sudah digoreng. Ada sih sebabnya cara yang mudah itu yang menggunakan jepitan itu, tapi itu kan tidak romantis kalau begitu. Jadi apa namanya, air jalan kote itu ini masih banyak, masih bisa dideskripsikan lebih lanjut selain pedisnya dan tomatnya berasa. Masih ada yang kalau bicara tentang air jalan kote, apa yang muncul di pikiran Anda? Ini saya tantang Anda untuk berpikir dulu tentang air jalan kote. Kira-kira air jalan kote itu seperti apa sebenarnya ini? Kalau Anda kategorisasi air jalan kote itu, jenis-jenis air jalan kote terbagi atas. Satu, dilihat dari aspek ini, ada yang ini, ada ini. Dilihat dari ini, ada ini, ada ini. Dilihat dari ini, ada ini. Bisa kira-kira kau berpikir seperti itu? Saya misalnya kasih clue begini. Ini kita sudah berpikir, namanya berpikir paradigmatik dan berpikir segmentasi. Jadi begini, setiap menjelaskan sesuatu usahakan selalu segmentasi itu ke dalam beberapa bagian. Dilihat dari kekentalannya atau dari keencerannya, air jalan kote itu bisa dibagi 3. Ada yang sangat kental, yang kayak itu. Ada juga yang cuma dalam bentuk air, ya, air bening begitu ya. Bukankah begitu? Ada yang menggunakan model yang encer, yang kayak air biasa ditambahkan jeruk dan lombok dan apa itu. Saya tidak tahu apa campurannya itu. Tapi ada juga yang bentuknya sangat kental seperti itu yang ini. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian dilihat dari kepedisannya. Ada yang sangat pedis sekali, sedang dan tidak pedis begitu. Kira-kira masih bisa lagi dibagi yang lain? Dari kecocokan jalan kote atau tidak? Biasa ada. Dari apa? Dari kecocokan lomboknya atau tidak? Biasa ada jalan kote yang tidak sesuai dengan lomboknya begitu. Oh, ini luar biasa ini. Itu namanya di aspek, dilihat dari aspek komplementernya. Jadi yang dimaksud dengan komplementer di sini adalah ya, ada memang itu. Coba misalnya air panada tidak pakai air ya? Tidak ya. Misalnya bisa tidak komplementer untuk tahu isi digunakan untuk jalan kote? Lomboknya, Ustaz. Enggak, kan tahu isi tidak pakai lombok toh, dia cuma pakai tidak pakai air ya, dia cuma pakai lombok biji toh kalau tahu isi kan. Kira-kira kalau digunakan untuk jalan kote kan tidak pas, itu yang dimaksud tadi. Jadi kecocokan antara airnya dengan jalan kotenya ada yang tidak sesuai begitu ya. Kemudian jadi ini sebelum menentukan sesuatu, ternyata ada aspek-aspek yang harus dirumuskan untuk menentukan sebuah kebijakannya. Jadi dengan mengetahui atau melakukan studi, maka kita akan bisa menentukan sesuatu. Misalnya begini, kira-kira untuk lakunya sebuah jalan kote, kira-kira aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan sebagai penjual misalnya. Kira-kira ini kita bicara jalan kote sebagai contoh saja. Kira-kira kalau Anda mau menjual jalan kote pada bulan puasa, faktor-faktor apa yang harus Anda perhitungkan atau yang harus pertimbangkan? Pertama apa kira-kira? Pembeli, peminat. Peminat, ya. Artinya pembelinya ya. Apakah di mana seperti itu? Jadi faktor yang pertama adalah konsumennya ya, atau kalau di ini customernya. Ada apa dengan pembelinya?
Kalau Atau tidak saya, banyak, ya. kalau tidak banyak peminatnya, buat apa untuk buat jalan kote? Betul. Sekarang selain itu kira-kira yang membuat orang memilih untuk membeli jalan kote itu kan tadi ada beberapa tadi. Kira-kira kalau saya buat itu jalan koteknya dari pagi, sementara nanti dimakan kalau buka puasa, kira-kira ada yang mau beli enggak? Tidak, Ustaz. Berarti dari aspek itu, kira-kira aspek apa yang harus diperhatikan selain jadi waktu memasaknya atau waktu menggorengnya. Biasanya itu kalau sore-sore itu di pinggir jalan sudah berjejer itu dan memang panas di situ, jadi baru keluar dari wajannya itu, keluar dari penggorengannya. Kalau ada jalan kote itu yang sudah dipasang di dalam etalase yang kita tidak tahu sudah sejak dari jam berapa itu digoreng, tentu orang tidak akan singgah. Tapi kalau ada yang berasap-asap di situ, biasanya pasti banyak peminatnya. Bahkan itu biasa menunggu di situ. Belum pi ada jalan koteknya itu sudah ada memang disebut di situ. Sudah ada yang beli ini Bu. Nanti saya masukkan lagi episode selanjutnya. Kalau saya goreng lagi baru untuk kita. Ini yang 500 biji ini sudah dibeli tadi dari ini misalnya itu. Tapi saya secara pribadi ini kita sedikit ini karena sudah belum puasa. Saya sederhana sekali saja cara saya kalau mau membeli jalan kote. Biasanya kalau ada sekitar 5 penjual jalan kote berjejer, saya cuma sederhana. Tidak perlu saya menganalisis rasanya, tidak perlu saya menganalisis apa-apanya. Cukup sederhana. Kalau ada penjual jalan kote yang dikerumuni orang di situ, berarti itu yang enak. Nah, itu saja sebenarnya. Ini cara-cara cara-cara singkat untuk membeli sesuatu yang di situ banyak penjualnya ya. Jadi kalau di situ misalnya ada 5 penjual jalan kote itu, 4 yang lain itu spesifik, yang satu ini banyak sekali ini, wah itu mungkin pasti enak itu karena tidak mungkin ada orang berjamaah dalam kesesatan dalam sesat bareng untuk membeli jalan kote yang salah. Pasti ada aspek-aspek kebenaran di situ sehingga mereka berkumpul pada satu gerai jalan kote yang sama. Jadi artinya mereka itu bersatu dalam membeli jalan kote yang baik begitu ya. Saya cuma mau menjelaskan anak-anakku sekalian bahwa sesederhana apapun sebuah penelitian pasti harus dirumuskan. Jadi faktor-faktor apa yang membuat orang menyukai jalan kote? Yang pertama tentunya adalah lokasi penjualannya. Jangan Anda menjual dalam lorong yang jauh sekali yang tidak bisa masuk mobil atau tidak bisa masuk kendaraan. Seenak apa pun itu jalan koteknya, kalau begitu pasti orang tidak beli. Ya. Tapi Anda menentukan tempatnya yang mudah dijangkau dan strategis. Makanya itu membuat warung itu yang pertama harus dilihat adalah strategis tidak tempatnya. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah laku, biasanya itu sudah laku dan orang sudah kenal, itu dimanapun dia buka cabang itu tidak perlu lagi memikirkan tempatnya karena misalnya mengatakan bahwa esteller Panaikan, misalnya esteller cabang apa misalnya begitu, meskipun dia di tempat yang sudah ada, tapi karena orang sudah kenal ya bisa seperti itu ya, atau viral begitu ya, seperti itu. Jadi setelah latar belakang itu harus ada namanya rumusan masalah. Ya, nanti kita akan pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana itu membuat rumusan masalah. Kira-kira setelah rumusan masalah, apalagi yang kira-kira yang ada? Batasan masalah. Jadi sebenarnya tadi ini di rumusan masalah itu sudah ada. Kalau mau dipecah lagi ada namanya identifikasi masalah, batasan masalah, baru rumusan masalah. Tapi ini saya sederhanakan ya. Yang ketiga, kita akan ada namanya tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Apa bedanya tujuan dan manfaat? Siapa tahu bisa membedakan apa tujuan penelitian dan apa bedanya? Kalau saya mengatakan apa bedanya tujuan pergi ke mall dengan manfaat pergi ke mall? Misalnya ini saya sederhanakan begitu. Apa tujuan Anda pergi ke mall? Kalau misalnya mau ke mall atau ke Pantai Losari lah. Apa tujuan Anda ke Pantai Losari? Misalnya kalau saya tanya begitu.
Ya, Masna, coba Masna, sederhanakan, apa bedanya tujuan ke Pantai Losari dengan manfaat ke Pantai Losari? Atau secara umum saja, apa? Tujuan dan manfaat penelitian, apa bedanya? Ya, Ustaz, kalau misalkan tujuannya mungkin mau pergi refreshing begitu. Kalau misalkan manfaatnya itu bisa lebih apa sih kayak Ustadz kayak kurangi beban tak begitu. Oh ya sudah pas ya. Jadi tujuan pergi ke Pantai Losari sebenarnya adalah apa dan manfaatnya adalah apa? Ya, yang lain atau kasih contoh yang lain. Misalnya tujuan ke mall misalnya. Apa tujuan Anda atau tujuan Anda pergi ke mall kira-kira apa dan manfaatnya kalau ada manfaatnya kira-kira apa? Jadi tadi sudah sebutkan Mas Nak, tujuannya pergi ke Pantai Losari adalah refreshing. Ya. Apa manfaatnya setelah dia ke Pantai Losari, refreshing di sana, itu bebannya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Ya. Jadi stresnya yang tadinya sebelum ke sana dia stres, setelah melihat Pantai Losari yang sebenarnya sudah bukan lagi pantai tapi tembok Losari sekarang ya. Bukan lagi Pantai Losari. Dulu waktu saya mahasiswa dulu itu memang pantai di situ, ada pasir-pasirnya. Bisa kita pegang-pegang. Sekarang tidak ada lagi Pantai Losari, yang adalah itu sudah tanggul-tanggul ya. Jadi bedanya antara tujuan dan penelitian. Tujuan itu secara langsung apa tujuan kegiatan itu. Misalnya apa tujuan Anda pergi ke warung? Ya tujuannya adalah untuk makan. Apa manfaatnya? Ya setelah Anda makan, Anda menjadi apa misalnya? Anda menjadi sehat berpikir, Anda menjadi kuat lagi untuk bekerja. Jadi tujuan ke warung bukan untuk kuat bekerja, tetapi untuk makan. Tapi apa manfaatnya setelah dari warung? Ya akhirnya bersemangat untuk bekerja. Jadi kurang lebih sesederhana itu. Tujuan Anda pergi ke GOR misalnya, ke GOR gelanggang olahraga adalah untuk senam, itu tujuannya, melakukan senam atau melakukan lari pagi atau apa. Tapi apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Anda menjadi sehat, tubuh Anda menjadi sehat. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan Anda ke GOR itu bukan untuk menjadi sehat, tapi tujuannya adalah untuk berolahraga. Apa manfaatnya? Badan Anda menjadi sehat. Jadi memang kadang-kadang biasa mahasiswa tertukar. Tujuan jadi manfaat, manfaat jadi tujuan. Padahal tujuan itu praktisnya, manfaatnya itu kadang-kadang tidak praktis. Ya. Apa tujuan Anda pergi ke lapangan futsal? Ya bermain futsal. Apa manfaatnya? Ya mungkin saja bertemu dengan manfaatnya adalah memperluas kolega, memperbanyak teman. Nah, itu manfaatnya. Manfaatnya dari pergi di sana. Tapi bisa juga Anda memang ke sana, kalau memang Anda balik, apa tujuan Anda pergi ke lapangan futsal? Ya, tujuan saya itu adalah untuk mencari teman. Memangnya Anda tidak main futsal? Tidak. Saya memang ke sana bukan bertujuan untuk bermain futsal. Memang saya ke sana untuk mencari teman. Nah, bisa saja begitu. Jadi memang ini tujuan dan manfaat itu kadang-kadang orang sering dipertukarkan, bahkan ada yang salah memaknainya seperti itu. Kemudian setelah ini tujuan dan manfaat penelitian itu ada namanya landasan teori. Ya. Landasan teori ini adalah teori yang melandasi penelitian tersebut. Misalnya kalau yang saya analisis adalah buji-buji bahasa, tentu yang paling tepat landasan teorinya adalah fonologi. Kalau yang saya akan bahas adalah bentuk-bentuk kata, tentu landasan teori yang tepat adalah morfologi ataupun ilmu saraf, ya itu. Tapi kalau yang saya bahas adalah kalimat-kalimat, tentu landasan teori yang pas untuk itu adalah sintaksis ataupun ilmu nahwu. Kalau yang saya akan bahas adalah makna-makna dari sebuah ayat Al-Quran misalnya, tentu landasan teorinya bukan fonologi, bukan juga morfologi, bukan juga sintaksis, tapi landasan teorinya tentunya adalah semantik. Jadi nanti yang menentukan landasan teori adalah objeknya.
Jangan Anda meneliti, langsung buat landasan teori. Teori yang saya akan gunakan adalah teori fonologi. Tunggu dulu apa yang Anda mau meneliti ya, di belakang persoalan yang jelas fonologi. Jangan begitu. Tentukan dulu objeknya apa, baru tentukan landasan teorinya. Jadi, jangan misalnya Anda sudah mau mengatakan, yang saya akan menggunakan untuk memotong adalah pisau. Jangan. Tentukan dulu apa yang mau dipotong. Kalau memang yang akan dipotong adalah ikan bandeng, ya pisau. Tapi kalau yang mau dipotong adalah kayu bayam, tentu bukan pisau, tapi gergaji atau kampak. Kalau yang mau dipotong adalah rambut, tentunya bukan pisau dan kampak, tetapi silet. Jadi, artinya silet, kampak, dan gergaji itu adalah, dia adalah menyesuaikan terhadap apa yang mau dipotong tadi. Kalau rambut ya silet, kalau ikan ya pisau, kalau kayu ya gergaji ataupun kampak. Jadi seperti itu. Jadi landasan teorinya seperti itu. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu-satu ini, bagaimana membuat latar belakang, bagaimana membuat rumusan masalah, bagaimana membuat tujuan dan manfaat penelitian, dan bagaimana membuat landasan teori. Selanjutnya ada yang disebut dengan tinjauan pustaka. Nah, apa tinjauan pustaka? Biasa juga orang menyebutnya dengan langsung menyebutnya dengan penelitian terdahulu atau penelitian relevan. Jadi penelitian mengenai jalan kote sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti jalan kote sebelumnya. Akan tetapi belum ada satu peneliti jalan kote yang membahas mengenai hubungan antara kental encernya air jalan kote dengan tingkat pembeli. Nah, itu kan bisa. Jadi diuji coba. Ada dua jalan kote yang dijual. Satu dengan airnya yang encer, satu dengan airnya yang kental. Satu dengan yang tidak pedis, satu dengan yang pedis. Diteliti, oh ternyata orang Makassar kalau kita jual jalan kote dengan air yang pedis, itu ternyata lebih laku dibandingkan dengan yang tidak. Atau kalau kita jual jalan kote dengan air yang encer, ternyata lebih laku. Ya, saya pengalaman pribadi, mertua saya dari kampung itu, setelah saya belikan jalan kote yang mahal itu di Jalan Kote Lasendrang itu, saya pikir dia akan senang. Ternyata setelah saya bawa itu, dengan sausnya yang saya sudah simpan di mangkuk-mangkuk, dia bertanya, apa ini? Nah, saya bilang itu anunya, itu air Jalan Kote itu. Oh, kenapa begini air Jalan Kotenya di sini? Akhirnya, ya saya juga merasa kecewa karena terpaksa dia pergi ambil apa namanya itu, jeruk nipis, kemudian dia tumbuk-tumbukkan lombok-lombok itu, baru dibuatkan air, dikasih masuk di mangkuk-mangkuk dan dia sendok-sendok itu airnya. Artinya apa? Ternyata saya salah mempersepsi. Saya pikir bahwa jalan kote yang airnya kental itu baik. Ternyata bagi orang-orang tertentu yang tidak biasa dengan air jalan kote seperti itu, dia menganggapnya, oh ini bukan air jalan kote, ini tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Di dalam sebuah penelitian, kita harus melihat dari banyak perspektif. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu harus kita ambil untuk dijadikan sebagai sebagai tambahan informasi. Kan tidak ada satu penelitian pun yang betul-betul dimulai dari nol. Kalau Anda buka Google Scholar di dalam Google itu, Anda ketik saja penelitian mengenai bahasa Arab, itu jutaan penelitian mengenai bahasa Arab. Tapi kenapa sampai sekarang orang tetap meneliti bahasa Arab? Karena masih banyak aspek-aspek dari bahasa Arab yang mungkin jadi belum diteliti oleh orang yang lain. Misalnya begini, pengajaran bahasa Arab menggunakan bahasa ibu, misalnya bahasa Bugis, bahasa Bima, bahasa bahasa Tolaki, bahasa macam-macam lah begitu. Nah itu kan pasti tidak diteliti oleh orang kalau belum ada peneliti dari daerah itu. Nah, jadi tinjauan pustaka itu ada. Jadi nanti minggu depan atau selanjutnya kita langsung lihat skripsi dan kita menganalisis bahwa seperti ini latar belakang. Setelah tinjauan pustaka tentu ada metodologi dan prosedur penelitian. Metodologi dan prosedur penelitian itu biasanya terdiri dari 5 hal. Yang pertama, bagaimana kodifikasi data atau menandai data, kemudian tabulasi data, kemudian
kategorisasi data, kemudian interpretasi data dan penyajian data. Itu nanti kita lebih pahami nanti kalau sudah ditunjukkan dalam bentuk bentuk langsung ya. Dan yang terakhir tentunya diakhiri dengan yang ini. Jangan Anda pernah meneliti tidak ada daftar pustakanya. Berarti yang Anda bahasakan di dalam penelitian Anda itu adalah pendapat Anda sendiri. Ya, tidak bisa, harus Anda mengutip pendapat yang valid dari tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi minimal inilah secara sederhana komponen dari proposal penelitian. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu-satu ini sehingga anak-anakku sekalian akan lebih paham bagaimana itu latar belakang, bagaimana itu rumusan masalah, bagaimana itu tujuan dan manfaat, bagaimana caranya membuat landasan teori, bagaimana caranya membuat tinjauan pustaka, metodologi dan prosedur penelitian serta daftar pustaka. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nanti minggu depan kita bahas ini prosedur pembuatan proposal penelitian. Cukup ini dulu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya anak-anakku sekalian? Silakan. Ya, siapa yang ingin bertanya? Nur Khalifah, Syafir, Adit, Ande Syahrul, Fitiah, Mutiara, atau siapapun ada yang ingin bertanya? Atau semua gelap? Ya. Atau semua kabur gitu. Saya kira sudah dipahami anak-anakku sekalian, apalagi kalau sudah membaca skripsi, tinggal nanti dituangkan dalam bentuk yang lebih real ya. Karena nanti di akhir perkuliahan ini saya minta anak-anakku sekalian minimal membuat rancangan sederhana sebuah proposal penelitian. Jadi minimal misalnya Fitya mengangkat bentuk-bentuk warna di dalam Al-Quran, suatu tinjauan morfosemantik. Wah, nanti bisa itu jadi skripsi itu. Warna apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan. Kan kalau kita tahu itu jenis-jenis warna ada berapa? Ya. Ada namanya warna dasar, warna campuran, warna penyerupaan, macam-macam. Jadi kalau saya mengatakan biru, ya itu namanya warna dasar. Tapi kalau saya mengatakan biru langit, nah itu lain lagi. Itu biru langit berarti penyerupaan. Biru laut, merah darah, gitu. Merah hati. Itu. Ada kan di Al-Quran warna-warna seperti itu. Kalau saya menyebut misalnya
Tapi ini tuh walaupun begitu Ji, semua orang tahu itu betul pasti baru tahu ilmunya. Itu kan sidu punya tak punya